Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurtala. Di sini saya akan presentasikan laporan hasil observasi saya di PT Resonang Material Indonesia. Kebetulan ini tempat perusahaan saya kerja. Oke. eh, Presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah bisnis korespondennya, yang mana itu untuk UAS. Oke, next kita akan bahas tentang profil perusahaannya. Sorry. Oke, di sini Resonant Material Indonesia itu salah satu anak perusahaan dari Resonant Group ya. Nah, PT Resonant Material Indonesia ini ada di Indonesia, tepatnya di kawasan Surya Cipta, Karawang. Nah, selain di Karawang, PT Resonant juga ada di Malaysia, di Jepang, dan masih ada beberapa negara lain. Oke, perusahaan Resonant Material Indonesia ini yang di Indonesia bergerak di bidang otomotif, yaitu tepatnya di eh, pembuatan produksi spare part motor dan mobil. Nah, untuk perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan Resonant ini ada beberapa ya, yaitu ada ADM, Astra Daihatsu Motor, AHM, YPI, YIM, dan HPM juga ada beberapa lagi ya seperti Denso. Oke, next kita ke struktur organisasi. Nah, sebenarnya ya di PT Resonant Indonesia itu struktur organisasinya itu setiap departemen beda-beda ya. Cuman garis besarnya di struktur organisasi Resonant ini yang pertama direksi dulu. Direksi ini ada Pak Kiswanto. Terus dari direksi langsung ke manajer. Setelah manajer ada tuh yang namanya asmen, supervisor, asisten supervisor, foreman, leader, dan admin. Nah, ada juga departemen seperti kayak accounting ya. Dia dari direksi, terus manajer, supervisor, langsung ke staff. Itu tergantung dengan dia departemennya itu berhubungan sama produksi atau enggak, direct and directnya ya. Nah, di sini di sini di departemen saya sendiri, yaitu departemen produksi machining ya, itu tuh dari direksi langsung ke manajer, setelah manajer langsung ke asmen, setelah asmen langsung ke asisten supervisor, setelah asisten supervisor, foreman, leader, baru admin. Nah, jadi yang tidak ada di departemen saya yaitu supervisornya. Ini posisinya masih kosong. Oke, next. Selanjutnya yaitu pola komunikasi. Nah, pola komunikasi di eh, PT Resonant Material Indonesia, terutama di departemen saya, yaitu pola komunikasinya yaitu lingkarannya, yang dimana setiap anggota itu dapat berkomunikasi dengan anggota lain. Jadi secara berhubungan gitu. Admin berhubungan sama operator, dan operator kadang berhubungan langsung dengan leadernya terkait dengan mesin-mesin yang trouble. Terus semua anggota juga dianggap setara. Itu namun ada beberapa yang masih ada senioritas. Cuman umumnya itu di nasional semua anggota dianggap setara. Terus komunikasinya terbuka. Jadi dari pihak leader ke operator produksi itu komunikasinya terbuka kan tentang eh, permasalahan mesin-mesin yang trouble. Nah, terus fleksibel, terus memungkinkan partisipasi yang merata. Jadi jika komunikasinya hanya dari manajer terus ke admin, padahal itu tuh ada hubungannya nih sama operator produksi. Namun dari admin itu tidak menyampaikan. Nah, itu tuh bisa menjadikan komunikasi yang tidak merata atau miskom ya. Nah,
Untuk hasil analisa saya ya di Resonal itu, bahwa setiap anggota itu dapat berkomunikasi dengan anggota lain, namun tidak jarang atasan langsung berkomunikasi dengan bawahan seperti admin tanpa melibatkan atasan lainnya. Jadi simpelnya tuh kayak setiap anggota tuh langsung dapat berkomunikasi langsung dengan atasan. Contoh kayak seperti saya admin, cuman saya sering berkomunikasi dengan asisten manajer, bahkan manajer. Kenapa? Karena ada beberapa kerjaan yang mengharuskan saya langsung berkomunikasi dengan di admin, karena itu tugas yang diberikan langsung dari admin ke saya. Begitupun dari foreman ke manajer. Seperti itu. Jadi tanpa melibatkan supervisor atau asisten supervisor, foreman atau leader gitu. Nah, terus yang kedua ada lebih fleksibel dan terbuka ketika berkomunikasi, sehingga memudahkan dalam menyampaikan informasi dengan cepat. Jadi, informasi yang seharusnya informasi dari manajer harusnya langsung ke informasi nih, misalnya dari manajer ke untuk operator produksi. Namun dari manajer itu hanya menyampaikan ke pihak admin dan supervisor. Sementara asisten manajer dan supervisor itu ada jam dia harus meeting dan tidak bisa berkomunikasi kepada operator produksi, sehingga komunikasi itu kan tertunda. Nah, itu tuh menyebabkan penyampaian informasinya terlambat. It's okay jika informasi tersebut tidak harus diselesaikan atau disampaikan di hari itu juga. Jika permasalahan perihal problem mesin yang dimana harus diselesaikan di detik itu juga, itu akan menyebabkan masalah baru, munculnya masalah-masalah baru. Jadi jika berkomunikasi lingkaran ini dari manajer ke admin, terus ke supervisor ke admin, ke leader gitu, itu akan membantu menyampaikan informasi dengan cepat seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada ketika berkomunikasi semua anggota dianggap setara sehingga memudahkan karyawan dalam menyampaikan segala informasinya. Jadi semisal ketika manajer atau admin turun nih menanyakan gitu perihal keluhannya apa sih yang sekarang dirasain gitu ya sebagai operator produksi, apakah kurangnya perhatian dari PT seperti kayak lembur terus nih, tapi dari segi pelayanan kesehatannya kurang, itu kan jika manajer itu tidak menganggap setara, itu akan ada namanya kecanggungan tersendiri ya. Namun ketika asmennya atau manajernya merangkul, itu akan menciptakan kemudahan karyawan untuk menyampaikan segala informasinya seperti itu. Oke, next. Di sini ada kesimpulannya, langsung kesimpulannya, yang dimana kesimpulan dan saran dari hasil analisis saya yaitu pola komunikasi ini kadang kurang efektif ya, karena walau di awal itu saya jelaskan bahwa komunikasi ini ada baik ya karena semua orang itu terlibat, tapi ada eh, beberapa hal yang mungkin menurut saya itu akan menjadi timbulnya miskomunikasi. Misal, karena admin atau manajer itu tidak menyampaikan ke supervisor, tapi langsung ke operator produksi atau ke leader atau ke admin, itu akan menyebabkan miskomunikasi di atasnya, di mana di supervisornya. Ketika saya menanyakan, misal ke supervisor, Pak, maaf, ini kemarin Pak manajer memberi informasi bahwa ada pekerjaan bla 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 bla. Nah, karena ketidak ada komunikasi antara manajer dan supervisor, itu akan menyebabkan miskomunikasi di internalnya tersendiri gitu. Jadi ada plus minusnya. Oke,
Nah, di sini ada lampiran terkait foto ya, terkait dengan dokumen foto ketika observasi. Karena di sini kan saya observasi langsung secara nyata gitu, karena saya kerja di posisi itu dan bisa menganalisis semuanya. Nah, sehingga saya dan di PT ini tuh dalam eh, menggunakan gadget itu dibatasi ya, sehingga saya tidak bisa mengambil foto dengan seenaknya. Harus ada izin terlebih dahulu. Di sini saya lampirkan foto di mana ini ada kegiatan eh, kunjungan dari Resonak Jepangnya, yaitu Pak ya Resonak Jepangnya ke Indonesia. Ini fotonya. Oke. Mungkin mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.